Di sebuah desa kecil bernama Desa Sukamaju, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi, berusia 12 tahun. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Ningsih, seorang janda yang sehari-hari berjualan gorengan di depan sekolah dasar. Hidup mereka sangat sederhana. Rumah kecil berdinding papan dan atap bocor menjadi saksi perjuangan mereka bertahan hidup dari hari ke hari. Setiap pagi, Raffi bangun lebih awal dari anak-anak lain. Saat matahari belum muncul sepenuhnya, ia sudah membantu ibunya menyiapkan dagangan. Bu Ningsih akan mengaduk adonan tempe dan tahu, sementara Raffi menyalakan kompor dan menggoreng dengan hati-hati. "Raffi, tolong ambilkan minyak goreng 1 liter lagi, nak," ucap Bu Ningsih sambil mengaduk adonan. "Iya, Bu, sekalian nanti aku bantu dorong gerobaknya ke depan sekolah ya," jawab Raffi lembut sambil tersenyum. Walaupun kecil, Raffi sudah terbiasa membantu ibunya. Ia tahu ibunya tidak pernah berhenti berjuang sejak ayahnya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Bu Ningsih jarang mengeluh, tapi Raffi sering mendengar batuk ibunya di malam hari. Ia tahu, ibunya lelah. Dan karena itu, ia berjanji suatu hari nanti akan membuat ibunya hidup lebih baik. Setiap pagi mereka mendorong gerobak kecil berisi gorengan menuju depan SD Negeri Sukamaju. Di sana, para murid membeli gorengan sebelum masuk sekolah. Raffi melayani mereka dengan ramah, bahkan sering memberikan tambahan 1 gorengan kalau uangnya kurang. Namun, tidak semua orang di desa itu menghargai kerja keras mereka. Di sisi lain jalan, berdiri rumah besar milik Bu Rara, seorang wanita kaya dan sombong. Bu Rara tinggal bersama anaknya, Arga, yang sebaya dengan Raffi. Setiap kali Raffi dan ibunya lewat depan rumah mereka, ejekan selalu terdengar. Lihat tuh, Bu. Si Raffi dorong gerobak gorengan lagi," kata Arga sambil tertawa mengejek. "Sudah, biarkan saja, nak," sahut Bu Rara dengan nada meremehkan. "Namanya juga orang kecil, nasibnya ya cuma segitu. Nggak mungkin bisa maju seperti kamu." Kata-kata itu menusuk hati Raffi dalam-dalam. Tapi ia hanya diam. Ia tahu membalas tak akan mengubah apapun. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Nanti aku buktikan, Bu Rara. Suatu hari, aku akan berhasil." Sore itu, setelah selesai berjualan, Raffi dan ibunya duduk di depan rumah. Angin sore berhembus lembut, sementara langit mulai berwarna jingga. "Capek ya, Bu?" tanya Raffi sambil menuangkan air minum. "Nggak apa-apa, nak. Selama kamu sehat dan rajin sekolah, ibu senang kok," jawab Bu Ningsih sambil tersenyum, walau keringat masih menetes di wajahnya. Raffi menatap wajah ibunya yang mulai menua sebelum waktunya. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membuat ibunya bahagia, berapapun harga perjuangannya nanti. "Aku janji, Bu, suatu hari nanti, ibu nggak perlu lagi jualan kayak gini. Raffi bakal kerja keras, biar ibu bisa istirahat." Bu Ningsih terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Amin, nak. Ibu doakan, semoga Allah kabulkan." Malam itu, sebelum tidur, Raffi menatap atap rumah yang bocor dan berkata dalam hati, "Aku harus bisa. Aku harus sukses." Langit malam menjadi saksi tekad anak kecil yang baru memulai perjalanan panjangnya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Raffi bersekolah di pagi hari dan membantu ibunya sore hingga malam. Tapi di sela waktu, ia selalu menyempatkan diri untuk membaca buku. Buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah menjadi teman terbaiknya. Setelah lulus sekolah dasar dengan nilai tertinggi, Raffi memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke SMP di kota kecamatan yang jaraknya sekitar 7 km dari desa. Tapi masalah muncul, biaya masuk sekolah cukup besar, sementara penghasilan Bu Ningsih pas-pasan. Suatu malam, Raffi melihat ibunya duduk di teras rumah sambil menatap uang receh di tangan. "Bu, kenapa? Wajah ibu kok sedih?" tanya Raffi lembut. "Uang hasil jualan belum cukup buat biaya daftar sekolah kamu, nak," jawab Bu Ningsih lirih. "Tenang aja, Bu, aku bisa bantu jualan lebih banyak. Kalau perlu, nanti aku bantu di warung Pak Leman sore hari." Bu Ningsih menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Raffi tidak pernah menyerah. Keesokan paginya, seperti biasa mereka berjualan di depan sekolah dasar. Tapi kali ini suasananya berbeda. Bu Rara lewat bersama Arga yang hendak ke SMP dengan mobil mewah. Saat melihat Raffi yang masih membantu ibunya, Bu Rara kembali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan.
Raffi, kamu nggak malu bantu jualan gorengan? Lihat tuh, anak-anak lain sudah siap sekolah di kota. Kamu masih aja di sini, bau minyak goreng, ejek Arga sambil tertawa. Sudah, Arga, kata Bu Rara sinis. Biarin aja, anak kayak dia paling mentok cuma bisa jualan kayak ibunya. Kata-kata itu membuat wajah Bu Ningsih memerah. Tapi sebelum sempat bicara, Raffi menatap Bu Rara dan berkata dengan tenang. Nggak apa-apa, Bu, saya memang anak penjual gorengan. Tapi saya yakin, kerja keras nggak pernah memalukan. Bu Rara terdiam sejenak, lalu mendengus. Kita lihat nanti, dunia ini kejam nak. Orang miskin nggak punya tempat. Raffi menatap mobil itu yang perlahan pergi, meninggalkan debu di jalan. Dalam hatinya, ia berkata, baik, kalau dunia ini kejam untuk orang miskin, aku akan buktikan aku bisa bertahan di dalamnya. Beberapa hari kemudian, Raffi membantu Bu Ningsih berjualan hingga malam. Ia juga bekerja di warung kecil untuk menambah uang. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar uang pendaftaran sekolah. Malam itu, ketika mereka berhasil mengumpulkan uang yang cukup, Bu Ningsih menangis haru. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa sekolah. Maaf ya, kalau ibu cuma bisa bantu sedikit. Ibu sudah bantu banyak banget. Sekarang giliran aku yang berjuang, jawab Raffi penuh semangat. Hari pertama Raffi bersekolah di SMP kota menjadi awal baru. Tapi siapa sangka, nasib mempertemukannya lagi dengan Arga, anak Bu Rara, yang ternyata bersekolah di tempat yang sama. Ketika melihat Raffi masuk ke kelas dengan seragam bekas dan tas sobek, Arga tertawa lebar. Lihat tuh, si anak gorengan sekolah di sini juga. Wah, sekolah kita turun derajat nih, katanya sambil disambut tawa teman-temannya. Raffi menunduk. Ia ingin marah, tapi ia menahan diri. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam ejekan adalah dengan prestasi, bukan kemarahan. Dan di saat itu, tekadnya semakin kuat, ia akan belajar lebih giat dari siapapun. Setelah lulus sekolah dasar dengan nilai tertinggi, Raffi memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke SMP di kota kecamatan yang jaraknya sekitar 7 km dari desa. Tapi masalah muncul, biaya masuk sekolah cukup besar, sementara penghasilan Bu Ningsih pas-pasan. Suatu malam, Raffi melihat ibunya duduk di teras rumah sambil menatap uang receh di tangan. Bu, kenapa? Wajah ibu kok sedih? Tanya Raffi lembut. Uang hasil jualan belum cukup buat biaya daftar sekolah kamu, nak, jawab Bu Ningsih lirih. Tenang aja, Bu, aku bisa bantu jualan lebih banyak. Kalau perlu, nanti aku bantu di warung Pak Leman sore hari. Bu Ningsih menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Raffi tidak pernah menyerah. Keesokan paginya, seperti biasa mereka berjualan di depan sekolah dasar. Tapi kali ini suasananya berbeda. Bu Rara lewat bersama Arga yang hendak ke SMP dengan mobil mewah. Saat melihat Raffi yang masih membantu ibunya, Bu Rara kembali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Raffi, kamu nggak malu bantu jualan gorengan? Lihat tuh, anak-anak lain sudah siap sekolah di kota. Kamu masih aja di sini, bau minyak goreng, ejek Arga sambil tertawa. Sudah, Arga, kata Bu Rara sinis. Biarin aja, anak kayak dia paling mentok cuma bisa jualan kayak ibunya. Kata-kata itu membuat wajah Bu Ningsih memerah. Tapi sebelum sempat bicara, Raffi menatap Bu Rara dan berkata dengan tenang. Nggak apa-apa, Bu, saya memang anak penjual gorengan. Tapi saya yakin, kerja keras nggak pernah memalukan. Bu Rara terdiam sejenak, lalu mendengus. Kita lihat nanti, dunia ini kejam nak. Orang miskin nggak punya tempat. Raffi menatap mobil itu yang perlahan pergi, meninggalkan debu di jalan. Dalam hatinya, ia berkata, baik, kalau dunia ini kejam untuk orang miskin, aku akan buktikan aku bisa bertahan di dalamnya. Beberapa hari kemudian, Raffi membantu Bu Ningsih berjualan hingga malam. Ia juga bekerja di warung kecil untuk menambah uang. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar uang pendaftaran sekolah. Malam itu, ketika mereka berhasil mengumpulkan uang yang cukup, Bu Ningsih menangis haru. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa sekolah. Maaf ya, kalau ibu cuma bisa bantu sedikit. Ibu sudah bantu banyak banget. Sekarang giliran aku yang berjuang, jawab Raffi penuh semangat. Hari pertama Raffi bersekolah di SMP kota menjadi awal baru.
Tapi siapa sangka, nasib mempertemukannya lagi dengan Arga, anak Bu Rara, yang ternyata bersekolah di tempat yang sama. Ketika melihat Raffi masuk ke kelas dengan seragam bekas dan tas sobek, Arga tertawa lebar. "Lihat tuh, si anak gorengan sekolah di sini juga. Wah, sekolah kita turun derajat nih," katanya sambil disambut tawa teman-temannya. Raffi menunduk. Ia ingin marah, tapi ia menahan diri. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam ejekan adalah dengan prestasi, bukan kemarahan. Dan di saat itu, tekadnya semakin kuat, ia akan belajar lebih giat dari siapapun. 3 tahun berlalu. Kini Raffi sudah berusia 18 tahun. Tubuhnya lebih tegap, wajahnya dewasa, tapi matanya tetap menyimpan ketulusan yang sama. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil, milik seorang pria bernama Pak Rudi, yang melihat kerja kerasnya di proyek bangunan. Suatu hari, Pak Rudi melihat Raffi memperbaiki motor pelanggan dengan cepat dan cermat. "Kamu pintar juga, Vi. Pernah belajar mesin?" "Enggak, Pak. Cuma sering ngamatin aja waktu bantu-bantu," jawab Raffi sambil tersenyum. "Wah, kamu punya bakat. Kalau kamu serius, aku bisa ajarin kamu jadi montir beneran." Sejak hari itu, Raffi belajar banyak tentang mesin. Ia mencatat semua hal kecil dan bahkan mulai belajar membaca buku otomotif dari pelanggan yang memberinya pinjaman. Ia menyimpan mimpi, suatu hari nanti, ia ingin punya bengkel sendiri. Namun, nasib kembali mempermainkannya. Suatu malam, ketika ia pulang kerja, seorang pria menabraknya dengan motor. Raffi jatuh, tangannya patah. Ia harus dirawat selama sebulan dan kehilangan pekerjaannya. Ia kembali ke titik nol. Tak ada uang, tak ada pekerjaan, bahkan ibunya di kampung semakin parah sakitnya. Raffi menangis malam itu di emperan toko. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hancur. "Apa Tuhan sudah menyerah padaku?" bisiknya lirih. Tapi keajaiban datang di saat terendah. Saat duduk termenung di pinggir jalan, seorang pria tua berpakaian rapi menghampirinya. "Nak, kamu kenapa?" tanya pria itu. "Nggak apa-apa, Pak, lagi cari kerja aja." "Kamu bisa apa?" "Bisa kerja apa aja, Pak. Cuci, angkat barang, apa saja." Pria itu tersenyum. "Kebetulan saya butuh orang jujur untuk bantu di toko onderdil saya." "Mau kerja?" "Mau banget, Pak." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wahyu, pemilik toko onderdil kendaraan yang cukup besar. Dari situlah kisah kerjasama antara toko Raffi dan PT Arga Motorindo berjalan lancar. Reputasinya makin dikenal di kalangan bisnis otomotif. Namun suatu sore, Raffi mendapat telepon dari kampung, kabar buruk itu datang lagi. "Raffi, ibu kamu jatuh pingsan. Cepat pulang, nak." Tanpa pikir panjang, ia langsung berangkat malam itu juga. Setelah bertahun-tahun, ia kembali ke rumah kecil yang dulu penuh kenangan dan hinaan dari tetangga. Saat tiba, ia melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih. Raffi menggenggam tangan ibunya dengan air mata menetes. "Bu, ini Raffi, Bu." Bu Ningsi membuka mata pelan, tersenyum. "Raffi, ibu tahu kamu pasti berhasil." Tangisan pecah di ruangan itu. Raffi mencium tangan ibunya, memeluk erat, berjanji dalam hati akan menjaga ibu dengan lebih baik lagi. Beberapa hari kemudian, kabar kepulangan Raffi menyebar di kampung. Warga yang dulu sering menghina mulai berdatangan ke rumahnya, pura-pura ramah. Tapi yang paling tak disangka, Bu Rara dan Arga datang juga. Bu Rara tampak kaget melihat rumah Raffi kini sudah direnovasi dan ramai dikunjungi orang-orang yang datang meminta bantuan. "Raffi, jadi ini kamu sekarang?" tanya Bu Rara gugup. "Iya, Bu. Terima kasih dulu sudah jadi tetangga yang baik, meskipun mungkin caranya agak keras." Bu Rara menunduk malu. "Maafkan ibu, Raffi. Dulu ibu sombong, nggak tahu kalau kamu anak baik." Arga pun ikut bicara pelan. "Aku juga minta maaf, Vi. Aku malu dengan kelakuanku dulu. Kamu jauh lebih sukses dari aku sekarang." Raffi tersenyum lembut. "Saya nggak pernah dendam, gak. Dulu kamu menghina, tapi justru itu yang bikin saya kuat. Jadi terima kasih, ya." Mereka semua terdiam. Hanya terdengar suara angin sore yang lembut berhembus di antara pepohonan kampung. Beberapa minggu kemudian, Raffi membawa ibunya berobat ke kota. Berkat kerja keras dan doa, kondisi Bu Ningsi berangsur membaik. Raffi pun diangkat menjadi direktur muda di cabang baru perusahaan otomotif besar hasil kerjasamanya dengan PT Arga Motorindo.
Kini, ia dikenal sebagai sosok inspiratif yang sering memberikan motivasi kepada anak-anak muda di kampungnya. "Jangan pernah malu miskin," katanya suatu hari. "Yang penting kamu jujur, kerja keras, dan berani bermimpi besar." Bu Ningsi menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu bangga padamu, nak. Kamu sudah buktikan bahwa doa seorang ibu tak pernah sia-sia." Suasana pagi di kampung itu kini berbeda. Rumah kecil yang dulu reyot, kini berdiri kokoh dan indah, tapi tetap sederhana. Di terasnya, terlihat Raffi dan Bu Ningsi sedang menikmati teh hangat sambil memandang anak-anak bermain di jalanan. Hidup memang seperti roda yang berputar. Dulu Raffi dan ibunya hidup dalam hinaan dan kekurangan. Kini, mereka hidup dalam berkah dan kedamaian. Tapi yang membuat bahagia bukan karena harta, melainkan karena mereka tak pernah kehilangan hati yang tulus. "Nak, ibu senang lihat kamu sekarang. Tapi ibu ingin kamu tetap rendah hati ya. Jangan pernah lupa rasanya susah dulu." "Iya, Bu. Justru karena pernah susah, Raffi jadi tahu rasanya jadi orang kecil. Makanya Raffi mau bantu anak-anak di kampung ini." Raffi kini membangun Rumah Bina Harapan, tempat anak-anak kurang mampu belajar gratis setiap sore. Ia mengajar mereka membaca, berhitung, dan bercerita tentang mimpi-mimpi besar. "Kalian tahu nggak?" katanya di depan para anak-anak kecil. "Aku dulu juga seperti kalian. Jualan gorengan, dorong gerobak, sering diejek. Tapi ibu selalu bilang, jangan balas hinaan dengan marah. Balaslah dengan bukti dan kesuksesan." Anak-anak menatap Raffi dengan mata berbinar. Di belakang, Bu Ningsi tersenyum haru, memandang anaknya yang kini menjadi panutan bagi banyak orang. Setiap langkah hidup Raffi tak pernah lepas dari doa ibunya. Doa yang dulu terucap di bawah lampu redup dan tikar lusuh, kini menjadi kenyataan yang indah. Suatu hari, Arga datang ke Rumah Bina Harapan. Penampilannya sudah lebih sederhana. Ia tidak lagi bekerja di perusahaan keluarganya, karena memilih membangun usaha kecil sendiri. "Vi, aku datang bukan untuk urusan kerja. Aku cuma mau bilang, kamu benar-benar inspirasiku sekarang. Aku ingin bantu kamu di rumah belajar ini, kalau kamu izinkan." "Tentu, ya. Aku senang banget kamu datang. Dulu kita mungkin salah paham, tapi lihat sekarang, kita bisa kerja bareng buat kebaikan." Keduanya berjabat tangan erat. Sebuah simbol bahwa dendam lama telah berganti menjadi persaudaraan baru. Beberapa bulan kemudian, Rumah Bina Harapan berkembang pesat. Banyak donatur datang membantu. Pemerintah desa pun memberi penghargaan kepada Raffi atas dedikasinya. Di acara sederhana itu, Raffi berdiri di depan warga sambil menahan haru. "Saya bukan orang pintar, bukan juga orang hebat. Saya hanya anak penjual gorengan yang dididik dengan doa dan kasih sayang. Kalau saya bisa berdiri di sini, itu semua karena satu hal, doa seorang ibu." Semua hadirin meneteskan air mata, termasuk Bu Rara, yang kini duduk di barisan depan bersama Arga. "Raffi, maafkan ibu sekali lagi, ya. Dulu ibu sombong, sekarang ibu sadar, kemuliaan bukan di harta, tapi di hati." Raffi menunduk hormat. "Saya sudah maafkan sejak lama, Bu. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan benci." Senja mulai turun. Raffi berjalan pelan menuju makam ayahnya, ditemani Bu Ningsih. Ia menaruh bunga dan berdoa dengan khusyuk. "Pak, Raffi sudah bisa bahagiain ibu sekarang. Terima kasih sudah ajarin kami untuk sabar." Bu Ningsih menatap langit, lalu memegang pundak anaknya. "Nak, ibu bahagia. Sekarang ibu bisa tenang, karena kamu sudah jadi orang baik. Hidup tak pernah mudah. Tapi selama kita jujur, sabar, dan terus berdoa, setiap kesulitan pasti punya jalan keluar. Jangan malu miskin, jangan takut gagal. Karena doa ibu bisa mengubah anak biasa menjadi luar biasa."